pasal 2 halaman 71. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma'an man hafizaha dakhalal jannah wa inna allaha witrun yuhibbul witr. Artinya, Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan paling senang kepada hal yang ganjil. Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan paling senang kepada yang ganjil. Ismul Azam atau nama yang agung atau umumnya disebut nama yang satu. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama yang agung. Siapa yang berdoa dengan nama tersebut, doanya terkabul. Banyak orang yang mencari nama itu, yang umumnya juga disebut nama yang satu. Kadang-kadang ada orang yang mengajarkannya dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, ditambahi ulasan. Apabila cecak mendengar, cecak pun masuk surga. Untuk hal tersebut, Syekh Abdurrahman Siddiq, penyusun kitab Amal Ma'rifat, sangat tidak menyetujui, bahkan oleh beliau dikatakan bid'ah atau mengada-ada. Salah seorang guru saya mengatakan bahwa nama yang dimaksud atau Ismul Azam adalah suatu rahasia antara seorang hamba yang dikasihinya dengan dia sendiri. Tidak mungkin diketahui dan disampaikan kepada orang lain. Syekh Abu Hayyullah Al-Marzuki dalam kitab beliau, salah seorang ulama ahli ilmu hikmah yang bernama Jawahirul Luma'ah, di sana banyak sekali nama-nama yang disebutkan Ismul Azam. Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Buraidah radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata doanya, "Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu dengan sesungguhnya aku naik saksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak pula yang dapat menyamainya." Buraidah berkata selanjutnya, lalu Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya orang itu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dipanjatkan doa dengan nama itu, Allah kabulkan, dan apabila dimintai dengan Ismul Azam, itu diberinya." Selain itu ada pula hadis Rasulullah yang lain, diriwayatkan dari Asma putri Yazid radhiyallahu anha. Katanya, Nabi SAW bersabda, "Ismullahil a'zami fi hataini ayataini wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Wa Fatihah, Ali Imran, Alif Lam Mim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, nama Allah yang agung ada di dalam dua ayat ini. Wa ilahukum, dan seterusnya. Tuhanmu adalah Esa, tidak ada Tuhan lain yang patut disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan pada pembukaan surat Ali Imran, Alif Lam Mim dan seterusnya, tidak ada Tuhan lain kecuali Dia yang Maha Hidup dan berdiri dengan sendirinya. Banyak hadis Rasulullah yang mengungkapkan tentang ini.
namun Ismul A'zam yang dimaksud kelihatannya tersembunyi di dalam susunan kata-kata yang panjang. Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab beliau yang bernama Qawaidul Islamiyah cetakan Darul Kutub 1383 Hijriah Kairo, beliau menjelaskan, jikalau seseorang memahami pengertian dan makna dari semua nama-nama dan berkesan dalam jiwanya sendiri disertai penyelidikan atas nama-nama tersebut, maka akan terbuka jelas baginya hakikat yang ada dalam alam semesta ini. Ucapan Al-Hallaj yang menjadi permasalahan. Al-Hallaj, nama yang sebenarnya adalah Husain ibnu Mansur, lahir 244 Hijriah, meninggal 309 Hijriah di Baghdad. Persangkaan bahwa dia adalah golongan Syiah masih belum ada keterangan yang kuat. Yang jelas dia mempunyai faham sendiri sepanjang ilmu yang dipelajarinya dan diyakininya. Di antara sekian banyak ucapannya, terdapat kesimpang siuran kata-kata, kadang-kadang seakan-akan hulul, dan kadang-kadang kedengarannya ittihad, dan kadang-kadang juga dalam nada-nada mahabbah atau cinta kasih yang berlebihan, sehingga lahir dari lidahnya kata-kata syayatotah. Kata-kata yang menghebohkan itu adalah Anal haqqu ma fi jubbati rabb. Artinya, akulah al-haq, apa yang ada dalam jubahku adalah Tuhan. Menurut suatu ulasan bahwa dia sendiri tidak mengakui bahwa jubah yang dimaksud adalah jubah yang ia pakai. Jubah yang dimaksudkan adalah jubah Tuhan sendiri. Selain itu ada pula kata-katanya, Ana ahwa wa man ahwa, ana nahnu ruhani halalna badana. Artinya, aku rindu, yang kurindui adalah aku. Kami dua roh yang bersatu tubuh. Dilihat susunan kata-katanya ini jelas sekali dalam keadaan hulul atau bersatu antara dia dengan Tuhan. Di lain pihak, dia sendiri menyatakan tentang kefanaan dirinya. Apa yang dia katakan semuanya itu tidak bisa dijadikan hujah atau diambil sebagai suatu keterangan untuk menjadi pegangan kita. Hal itu tentu khusus untuk dia sendiri yang lahir dari perasaannya sendiri atau zaut. Mungkin karena mabuknya yang dalam istilah kalangan sufi sakar rububiyah. Dari segi ini mungkin sampai Syekh Qutbul Azam Abdul Qadir Jailani berhasrat mencegah pembunuhan terhadap Al-Hallaj andai kata terjadi semasa dengan beliau. Hadis Rasulullah SAW yang dikemukakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu berbunyi, Aktsiru biqauli la ilaha illa Aktsiru biqauli la ilaha illallah hatta yaqulu bimajnun. Artinya, perbanyaklah mengatakan la ilaha illallah meskipun mereka berkata orang gila. Kepada orang-orang yang belum sampai mencapai tingkat perasaan yang demikian, dimabukkan cinta, jangan coba-coba untuk meniru-niru kata-kata tersebut atau dengan mudah membuat kata-kata yang serupa selain apa yang tercantum dalam Al-Quran. Bahayanya besar sekali. Tanpa mencapai tingkatan perasaan atau kesadaran yang tinggi, salah-salah akan serupa dengan Fir'aun laknatullah. Nauzubillahi min dzalik. Namun demikian, bagaimanapun juga, ilmunya dapat dituntut oleh orang yang berminat untuk menambah pengetahuan dalam bidang ini, dan baik pula untuk dipelajari sebagaimana ilmu pengetahuan perbandingan. Semoga kita bisa mencapai tingkatan ma'rifatullah dalam arti kesadaran yang hakiki. Yang penting,
dalam pengertian kita adalah bahwa kita ini adalah hanya setetes embun berbanding dengan lautan yang tak berbatas apabila kita membandingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bukanlah kata-kata lagi. Hendaklah dihayati dengan penuh perasaan murni dan akal murni, pasrah dalam arti yang hakiki, cinta yang bukan dibuat-buat. Menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Untuk menghafalkan nama-nama Allah bukanlah soal yang sukar dan sulit. Semua orang akan bisa. Bagi seorang muslim menghafal nama-nama tersebut tentu ada harga dan nilainya, meskipun dalam arti hafalan. Tetapi apakah dengan menghafal demikian saja dapat menjamin masuk surga? Bagaimana kalau seorang fasik atau munafik yang menghafalkannya? Untuk menjawab itu, dapatlah kita kemukakan bahwa mukmin khalis atau mukmin yang bersih imannya adalah mereka yang benar-benar menghayati nama-nama Tuhan itu bagi dirinya dan segala sesuatunya. Bagi mereka, Allah yang mempunyai banyak nama-nama itu tajalli, tampak nyata dan lebih nyata dari apapun juga. Mereka takut berbohong atau suatu ciri orang munafik karena pasti kedengarannya oleh Allah As-Sami'u atau Maha mendengar. Pasti pula dilihat dan diketahui oleh Al-Bashir, Maha melihat, dan Al-Alim, Maha tahu, dan seterusnya. Kanan lagi Allah itu qaribun atau Maha dekat, lebih dekat dari diri sendiri. Orang yang arif billah merasakan benar-benar nyatanya As-Salam atau Maha penyelamat, Al-Mu'min, Maha pengaman, Al-Muhaimin, Maha pemberi kebahagiaan. Oleh karena itulah mereka tidak merasa takut dan gentar menghadapi hidup ini. Mereka yang dituju oleh firman Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak pula merasa gentar. Rezeki buat mereka sudah ada yang menjamin, yaitu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Sudah pula ada ketentuannya di tangan Al-Muqtadir, Maha menentukan. Karena mereka tidak tahu jumlahnya rezeki itu, mereka pun meminta dengan penuh kesungguhan karena Allah itu Al-Wahhab, Maha pemberi, dan Al-Mujib, Maha memperkenankan. Allah itu Al-Ghani, Maha kaya, Al-Karim, Maha murah dermawan. Mereka yakin bahwa bagi Allah tidak ada kesulitan untuk memperkenankan apa yang mereka mau karena sifat pemurahnya. Tidak sebagai manusia satu saat dia pemurah, tapi di saat lain manusia itu bersifat kikir. Pada waktu mereka makan dan minum, terasa sekali nyatanya Al-Muqim atau Maha mencukupi termasuk segala makan dan minum. Bahkan lebih nyata buat mereka Al-Muqim dibanding dengan makanan dan minuman yang mereka hadapi. Semua ini adalah permainan rasa, rasa iman, rasa yakin, rasa kebenaran, rasa indah, rasa cinta, rasa kerendahan dirinya dalam arti yang hakiki, berbaur dengan asyik dan indahnya.